Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Novianti dari kelas 11 PPLG 3. Saya di sini akan memaparkan hasil dari menganalisis unsur intrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang membangun suatu karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah tema. Tema dibagi menjadi 2. Yang pertama tema pokok dan tema tambahan. Tema pokok adalah gagasan utama, ide sentral yang menjadi dasar cerita. Sedangkan tema tambahan adalah gagasan pendukung atau subtema yang melengkapi tema pokok. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang tokoh dibagi menjadi 2, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama menjadi pusat cerita, biasanya yang paling banyak muncul dan berperan penting. Sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang membantu tokoh pertama mengembangkan cerita tetapi tidak menjadi fokus utama. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, tokoh yang bersifat baik atau biasanya menjadi pahlawan ataupun karakter yang positif. Sedangkan tokoh antagonis berbanding terbalik dengan tokoh protagonis, sering berperan menjadi penjahat atau karakter yang negatif. Yang ketiga ada tokoh campuran, tokoh yang memiliki sifat baik dan buruk sekaligus, memberi warna cerita yang lebih kompleks. Yang ketiga ada sudut pandang pencerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama atau akuan. Penulis menggunakan kata aku atau saya sebagai pencerita, memberikan sudut pandang subjektif. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan. Penulis menceritakan tokoh lain dengan menggunakan kata dia, mereka, atau menyebut nama tokoh. Yang keempat ada alur. Yang pertama ada jenis alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu cerita yang bergerak secara kronologis dari awal ke akhir. Alur mundur yaitu cerita dimulai dari akhir atau tengah, kemudian menceritakan kejadian sebelumnya. Dan alur campuran adalah kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Yang kedua ada tahapan alur. Yang pertama ada tahap pengenalan atau orientation, bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, dan suasana. Yang kedua adalah tahapan pemunculan konflik atau rising action, bagian cerita saat masalah mulai muncul. Yang ketiga adalah tahap konflik pemuncak atau klimaks, puncak masalah atau konflik terbesar dalam cerita. Lalu ada tahap konflik menurun atau antiklimaks, yaitu ketegangan mereda dan solusi konflik mulai terlihat. Dan yang terakhir ada tahap penyelesaian atau resolution, penutup cerita di mana konflik utama diselesaikan. Yang kelima adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah lokasi di mana cerita berlangsung. Latar waktu yaitu waktu kejadian dalam cerita, misalnya pagi, malam, atau era tertentu. Lalu yang ketiga ada latar suasana, perasaan atau atmosfer yang diciptakan dalam cerita, misalnya ceritanya tegang, sedih, atau bahagia. Yang keenam adalah gaya bahasa, pilihan kata, struktur kalimat, dan cara pengarang menyampaikan cerita, termasuk penggunaan majas, diksi, atau dialog. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.